Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi bersama saya Siti Nurhalisa dalam program Sultan Indah Desa Wisata. Malam ini saya berada di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Di sini kita akan membahas dan mengupas lebih tuntas sejarah Desa Lalombi ini, dan telah hadir bersama saya 4 narasumber. Yang pertama, maaf saya sebutkan namanya Bapak Agung Pagama selaku Kepala Desa Lalombi, Bapak Imran Hasan selaku Ketua BPD, dan Bapak Latif Ladece selaku Ketua Adat Desa Lalombi, dan Bapak Syamsin Tumi selaku Tokoh Masyarakat Desa Lalombi. Bagaimana kabarnya nih Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja ya Bapak-bapak, karena mungkin pemirsa Sultan TV di rumah sudah penasaran bagaimana sih sejarah Desa Lalombi ini. Langsung saja pertanyaan saya yang pertama saya tujukan untuk Bapak Syamsi Tumi, boleh Pak? Bagaimana sih Pak sejarah Desa Lalombi ini? Mungkin Bapak bisa menceritakan secara detailnya kepada pemirsa Sultan TV di rumah. Sejarah Lalombi ini nama kayu. Oh iya. Nama kayu. Lalombi di gunung sana, di gunung ini, Gunung Lombi, namanya Lalombi. Bukan di bawah ini. Nanti orang dari sana turun di bawah sini, bilang Lalombi. Jadi Desa Lalombi ini disebut dengan nama Lalombi karena diambil dari kayu. Kayu. Oke. Kayu. Santai saja Bapak, karena kita di sini bincang-bincang santai. Mungkin Bapak ingin menceritakan lagi lebih detailnya sejarah-sejarah di Desa Lalombi ini? Ya, sejarahnya itu besarnya kayu itu panjangnya kurang lebih 70 meter. 70 meter. Ya, besarnya kurang lebih 30 meter. Sampai sekarang masih ada bekasnya tabanting itu. Jadi danau. Oh, itu letaknya di mana Pak? Di puncak gunung itu, puncak Gunung Lalombi. Oh, puncak Gunung Lalombi. Iya, gitu. puncak Gunung Lalombi itu. Itu situ itu sejarahnya. Kemudian orang Lalombi turun semua, baru turun sini di Lalombi ini. Artinya masyarakat di sana sisanya hidup, ya, turun di Lalombi sini. Jadi masyarakat yang ada di pegunungan sana yang tersisa dari dari kayu itu turun untuk bertahan hidup di Lalombi. Di Lalombi. Di bawah ini saja. Di bawah lah. Di bawah pegunungan itu. Iya, di bawah pegunungan itu. Jadi nama Lalombi itu bukan ini Lalombi, tapi sana di gunung itu. Nama kayu itu turun Lalombi. Artinya nama kayu itu Lalombi. Turun di orang Lalombi itu di bawah ini, jadi ikut dia Lalombi. Begitu. Oke pemirsa, jadi itu dia sejarah mengapa Desa Lalombi disebut sebagai Lalombi. Lalombi, ya. Dan untuk Bapak Kepala Desa, boleh saya sedikit bertanya tentang Desa Lalombi ini. Menurut sepengetahuan Bapak itu Desa Lalombi dulunya luasnya berapa? Mungkin Bapak tahu. Terima kasih. Ini Lalombi luasnya wilayahnya sebelumnya itu 4.790 meter persegi. Begitu dimekarkan tahun 2012
Dusun 4, namanya Dusun 4 Salusumpu itu. Salusumpu. Itu dimekarkan tahun 2012, sehingga luas wilayah itu sudah berkurang menjadi 2.975 meter persegi. Itu dia dimekarkan hanya satu desa, Bapak, baru satu desa Salusumpu itu? Salusumpu. Atau sudah ada desa-desa yang lain yang dulunya dimekarkan? Belum. Belum, masih desa Salusumpu itu Ya, sendiri? itu Salusumpu itu dusun. Oh, itu dusun dijadikan 4. sebagai desa? Dijadikan sebagai desa. Itu Oke. sejarahnya. Itu tahun 2012. Tahun menurut Bapak ini apakah desa Lalombi akan dimekarkan lagi di kemudian hari atau memang sudah cukup di desa Salusumpu tersebut? Iya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu pemekaran itu nanti bisa dilakukan kalau jumlah kepala keluarganya itu 400 kepala keluarga. Kepala keluarganya 400. Sementara Lalombi ini sepertinya belum bisa dimekarkan karena jumlah kepala keluarga sekarang ini sekitar 500 lebih. Jadi luas wilayah desa Lalombi dengan jumlah kepala keluarganya itu sangat berbanding banyak ya Bapak. Itu apa yang menyebabkan kepala keluarganya itu lebih sedikit dibanding luas wilayahnya, sedangkan kita ketahui luas wilayah Lalombi itu cukup luas untuk dimekarkan? Karena memang pertumbuhan penduduk, yang mungkin lambat, sehingga lebih luas wilayah daripada jumlah penduduk. Dan letak geografis kita ini memang beda, karena mengapa Lalombi ini kelihatannya tidak padat. Iya. Pertama luas wilayah, kemudian berikut dari dusun ke dusun itu jaraknya jauh. Diantarai oleh persawahan, diantarai oleh tambak, diantarai oleh perkebunan. Contoh misalnya dusun 3 dengan dusun 2 ini tidak bisa kita bangun secara rumah itu, karena ada kebun masyarakat, iya. ada empang masyarakat, sehingga rumah itu tidak bisa bersambung. Begitu. Jadi empang tersebut salah satu mata pencarian masyarakat di desa Lalombi? Ya, itu salah satu, tambak. Tambak. Selain itu mata pencarian masyarakat di desa Lalombi ini apa saja Bapak? Kalau boleh saya tahu. Lalombi ini salah satu mata pencariannya itu pertama perkebunan, kemudian berikut pertanian, sawah. Kalau lahan sawah di Lalombi ini kurang lebih 175 hektar. Wah, banyak juga ya pemirsa. Untuk nelayan sendiri Bapak di sini belum. Karena nelayan di sini ini khususnya di dusun 3 ini, iya. Itu saya punya nelayan kurang lebih 45 kepala keluarga. Berarti mata pencariannya juga di nelayan? Di nelayan. Okay. Di samping itu juga mereka juga berkebun. Ada ini nelayan boleh dikata pekerjaan sampingan, tapi mereka juga ada pekerjaan lain. Tidak semata-mata dia sebagai nelayan. Ada juga pekerjaan sampingan. Mereka ini juga punya kebun cengkeh, ada juga kebun kelapa, ada juga kebun nilam. Oke, itu pemirsa, itu dia mata pencarian masyarakat yang ada di desa Lalombi. Dan saya ingin beralih lagi Bapak ke ketua adat kita, ketua adat desa Lalombi. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, suku adat yang ada, suku bangsa masyarakat desa Lalombi ini kira-kira ada beberapa banyak? Kalau suku adat desa Lalombi itu sekitar Bugis, Jawa, Kaili, nah itu itu 3. Kalau yang suku asli nih Pak, suku asli di desa Lalombi ini itu dia suku, entah suku Kaili kah atau suku Kaili Unde. Kaili Unde. Iya. Itu masih dominan kebanyakan suku asli di sini atau sudah banyak suku pendatang yang mendomisili di desa Lalombi ini Pak? Ya kalau secara Pak,
artinya lebih banyak penduduk asli. Lebih banyak penduduk asli. Oke Pak, kan di sini kebanyakan masih penduduk asli. Jadi untuk hukum-hukum adat ataupun jikalau ada masyarakat yang melanggar adat dari suku di sini, apakah masih dilakukan ritual-ritual pelanggaran adat ataupun sudah beralih ke hukum negara, Pak? Begini, artinya kita itu dilihat. Iya. Artinya kalau masih bisa bertahan adat itu, sudah diberikan hukum adat tidak bisa, baru kita bisa melangkah ke hukum. Jadi tetap masih melestarikan ya Bapak? Masih melestarikan adat yang ada di Desa Lalombi ini? Masih, karena begini Bu, artinya kalau kita tidak lestarikan, artinya jadi bagaimana lah, karena kita lihat sekarang masih banyak penduduk itu di bawah garis kemiskinan. Ya, jangan kita lari ke daerah hukum, kita coba untuk secara kekeluargaan. Kalau kita tidak bisa, baru dilempar ke hukum. Jadi pelestariannya masih sangat dijaga ini, masih Pak, dijaga. Ya? Oke, Ya. Saya beralih lagi boleh Bapak ke Bapak Ketua BPD. Pertanyaan saya nih Pak, dari beberapa narasumber saya ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana nih tanggapan atau pendapat Bapak tentang masyarakat asli di sini, suku asli Lalombi? Apakah dengan banyaknya suku-suku yang datang di Desa Lalombi mempengaruhi gaya hidup suku asli di sini atau tetap terjaga suku asli di sini? Ya, terima kasih. Jadi mengenai masalah banyeragamnya suku yang masuk di Desa Lalombi ini, namun sampai saat ini kayaknya suku Kaili itu belum terpengaruh. Belum ada pengaruh apapun ya. Suku yang lain yang masuk. Karena ya seperti tadi disampaikan oleh ketua adat, memang di Lalombi ini masyarakatnya masih banyak, artinya suku Kaili asli. Masih banyak suku Kaili asli. Jadi untuk adat-adat istiadat di sini masih tetap dijaga ya Pak sama suku asli di sini. Masih tetap dijaga. Masih tetap. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua Adat tentang tanggapan mengenai suku-suku luar nih yang mendomisili di sini. Gini Bu, artinya kita lihat suku Kaili yang asli, kalau ada persoalan dengan suku lain, kami akan bisa. Kalau kami ke daerah Bapak, seandainya tentu kami aturan yang di daerah Bapak. Kalau kami datang di daerah kami, berarti adat kami lah yang kita jaga sama-sama, supaya akan bisa kita rujuk ke baik. Silaturahmi ya. Jadi tetap untuk menjaga kelestarian adat ini, adat suku Kaili di sini tetap harus terjaga ya Bapak, dan suku-suku lain harus bisa paham dengan itu. Oke. Baik nih Bapak-Bapak, untuk lebih santainya lagi, boleh dong kita minum-minum dulu. Silahkan nih Pak, diminum kopinya. Silakan. Ya silakan Bapak, untuk lebih santai lagi ya. Oke, baiklah pemirsa Sulteng TV, kita iklan dulu ya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat,
dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi bersama saya dan 4 narasumber kita. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi nih sempat tertunda mengenai adat istiadat suku Kaili yang ada di Desa Lalombi. Untuk Bapak Ketua Adat, saya ingin sedikit mengulik lagi nih bagaimana sih adat istiadat suku Kaili yang ada di Desa Lalombi ini. Adat istiadat Desa Lalombi artinya namanya itu artinya salakono. Salakono. Sudah dihamili orang menyangkal. Itu lain juga hukumannya. Nah, dia tidak menyangkal, artinya bukan. Katakan itu kesalahannya itu sudah betul-betul menghamili anaknya orang kan. Menghamili anaknya orang, menyangkal bukan dia punya. Nah, itu namanya salakono. Salakono. Nah, itu lebih besar itu hukumannya. Berat hukumannya itu. Berat itu hukumannya itu. Karena itu barang kotor itu. Pencuciannya ada. Karena itu namanya salakono. Iya. Oke, untuk bapak-bapak di sini mungkin ada pernyataan lain tentang adat istiadat suku Kaili, misalnya adat pernikahan mungkin, atau adat-adat pelanggaran hukum dan yang lain-lain, Bapak. Boleh Pak Syamsi? Pada pernikahan sini sepertinya biasa-biasa dilaksanakan. Kemudian dengan apanya? Adatnya mungkin sambulugana itu tetap. Dan maharnya itu anunya. Itu sambulugana tetap ada itu. Setiap perkawinan tetap ada. Artinya perkawinan yang baik itu, walaupun perkawinan yang buruk tetap itu ada sambulugana. Oh, jadi misalnya salakono tadi terjadi, sambulugana tetap tidak lepas ya Bapak? Oke. Karena artinya itu termasuk kepala adat, tetap ada sambulugananya. Oke, Bapak Ketua BPD ini dari tadi diam-diam nih memperhatikan Pak Ketua Adatnya. Siapa tahu ada pernyataan yang ingin disampaikan ke pemirsa Sultan di rumah, boleh Bapak sampaikan. Jadi barangkali saya hanya menyambung atau melengkapi artinya bahasa dari ketua adat maupun tokoh masyarakat. Sebenarnya begini, bukan berarti bahwa di Desa Lalombi ini tentang masalah adat istiadat itu kami tidak berbuat lagi atau kami tidak budayakan lagi. Tetapi karena kita ini sudah artinya berbarengi dengan negara hukum, jadi itu tergantung artinya kesepakatan. Ya kalau misalnya walaupun artinya pelanggarannya itu misalnya artinya si korban atau si pelaku itu artinya dia tidak mau menyelesaikan artinya juga secara adat, kami juga artinya bisa artinya memberikan artinya hak itu kepada artinya si korban ini untuk melapor ke ranah hukum. Tetapi kita harus artinya dahulukan dulu negosiasinya, penyelesaiannya secara adat. Tetapi kalau misalnya ada kesepakatan kedua pihak itu diselesaikan secara adat, kita harus bertemu dengan ketua adat untuk menyelesaikan itu. Seperti apa artinya permasalahannya, seperti apa kasusnya, itu. Jadi kalau di Lalombi ini, tetap harus lestari ya, dulu adatnya baru dilempar ke hukum. Kita dahulukan itu. Jadi untuk
kepala desanya lagi nih, Bapak Kepala Desa Lalombi. Bagaimana tanggapannya mengenai pernyataan dari Ketua BPD tadi tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, yang harus dilakukan secara adat dulu. Jikalau memang adatnya dia tidak ingin menyelesaikan secara adat, dilempar ke hukum. Untuk mengantisipasi itu bagaimana sih, Pak? Artinya begini, ini hukum adat, hukumnya tidak tertulis. Iya. Tetapi diakui oleh negara kita. Jadi mengenai sanksi hukum terhadap pelanggar itu tergantung besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Kalau besar juga pelanggarannya, besar juga sanksi adat yang diberikan dengan dia. Kalau kecil juga pelanggaran yang dia buat, kecil juga sanksi adat yang dikenakan dia. Seperti contohnya tadi, kalau misalnya dia pegang perempuan, ya toh? Salakono. Ya. Itu salakono itu bahasa kilinya dia pegang perempuan, berarti sanksi adatnya juga dia kecil. Mungkin saja dia hanya 5 biji piring. Mungkin hanya ayam 2 ekor. Kemudian kalau pelanggarannya berat seperti mengancam, berarti sanksi hukum adatnya juga mesti banyak juga dia. Mungkin tadinya hanya 5, mungkin dia 1 lusin. Ya toh, mungkin bukan hanya ayam, mungkin dia kambing. Banyak juga ya kira-kira pemirsa. Begitu ini saya luruskan tuh, banyak menambah apa yang disampaikan oleh lembaga adat tadi. Kira-kira begitu barangkali. Tetapi ini adat tetap kita lestarikan karena ini budaya orang tua kita. Tidak boleh turun temurun. Hanya saja kita berbarengi juga dengan hukum pemerintah. Ya toh? Kita bandingkan saja apakah ini pelanggarannya ini ke adat atau ke hukum pemerintah. Kalau memang ini mengarah ke pemerintah, kita harus sanksi pemerintah, tidak berlaku hukum adat. Oh, jadi ini dilihat lagi dari kasusnya ya, dilihat Bapak? dari kasusnya itu. Kalau menyangkut perkawinan, biasa secara umum kita harus ke adat. Umumnya itu perkawinan pasti dia ke adat. Tapi kalau pelanggaran itu ada juga sanksi hukumnya ke adat, ada juga sanksi hukumnya ke pidana, ke hukum. Kira-kira begitu. Oke, jadi untuk Pak Syamsi lagi nih, boleh kan Bapak? Bapak kan sudah mendengar tadi penjelasan dari Pak Kades, jadi saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak, bagaimana nih pendapat Bapak, apakah masyarakat di Desa Lalombi ini mampu menerima adat-adat atau hukum pemerintah yang ada di sini? Ya begini, kalau masyarakat di Lalombi ini, artinya khusus yang bersalah ini, diberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Artinya berapa diputuskan tokoh masyarakat dan pemerintah, lembaga adat, sudah diterima. Ya, Pak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Sesuai dengan kesalahan. Oke, itu saja Bapak. Dan untuk bapak-bapak yang di samping kiri saya nih, apakah ada tambahan lagi tentang pernyataan Bapak yang di sebelah kanan saya? Mungkin Bapak Ketua BPD masih ada yang mengganjal di hati ingin disampaikan? Atau Bapak Ketua Adat, saya dengar-dengar tadi kayaknya ada bukan hanya salakono nih, ada yang lain lagi, boleh dong dikulik lagi? Artinya salakono itu sudah jelas. Artinya memang di situ tidak bisa orang berbohong, ya kan? Kalau salakono itu, tapi kalau salah panguli juga bisa juga berbohong, salah kata. Salam bibi. Ya, salam bibi. Artinya adu domba. Iya, barang di sana dibicarakan di sini, yang di sini dibicarakan di sana. Lain juga hukumannya. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Namanya fitnah. Boleh dong Pak dijelaskan hukum adatnya? Ya, artinya begini Bu. Karena itu termasuk itu tidak tergantung dari hatinya, itu tergantung dari mulutnya. Jadi ada cucian. Iya. Ya kan? Iya. Karena hati itu yang bagus, tapi mulutnya tidak bagus. Yang kotor. Artinya begini. Jadi ada pencuciannya. Maksudnya yang sanksi adat itulah yang mencuci kesalahannya. Kesalahannya itu. Itu maksudnya itu. Misalnya hukumannya, misalnya
harus 3 ekor. Misalnya dari dulu anunya perkataannya itu, tapi bisa menjadi 7 karena menambah kotorannya itu, pencuciannya itu ada, harus berat. Dan dia ini sanksi itu dia ganjil Pak. Ganjil. Tidak bisa genap. Tidak bisa iya. genap. Tidak bisa genap dia. Itu kenapa? Karena tidak lain bisa? di hati, lain juga di mulutnya. Begitu maksudnya. Kalau jadi dia harus ganjil. Harus ganjil, piring ganjil, misalnya ayam juga harus ganjil. Harus ganjil. Tidak boleh genap. Oke pemirsa nih, saya juga baru tahu ternyata kalau hukum adat itu harus ganjil ya. Tidak boleh genap itu. Ada alasannya. Ada, ya betul sekali Bapak. Mungkin ada Bapak ingin menambahkan mengapa 7? Tambah dulu. Sebenarnya ini yang bisa memberikan penjelasan itu adalah ketua adat. Nah, kenapa artinya kalau kita diberikan sanksi harus ganjil? Iya. Nah, begitu. Coba kamu terangkan dulu. Karena begini, artinya daripada adu domba di sana sehingga ada keganjilan, artinya karena yang menyaksikan itu bukan dari siapa, dari kita sendiri. Misalnya ganjil itu kalau bagaimana, kalau emosi orang dengan tentu tangan ini, sehingga ada keganjilan. Ini ada tangan kita, saksi, menahan orang punya tangan. Artinya marah itu Iya. orang. Jadi ditahan dengan tangan sendiri, sehingga ada keganjilan 5. Jadi begitu ya. Itu anunya. Karena bukan di hati, tetapi di mulut. Atau mungkin Bapak ada tambahan lagi atas pernyataan dari ketua adat? Tambah sedikit. Ya benar sekali, tambah sedikit. Kalau menurut saya itu seperti dibilang tangan, ini tangan 5 ini. Iya. Nah, jadi manakah digerakkan ke tangan untuk menyakiti seseorang, inilah kenanya. Ini kena 5. Nah, itu. Itu yang menjadi alasan. Karena itu dasar kekuatan ganjil. Harus ganjil. Gitu dia. Karena ada 2 pegang kekuatannya, sehingga ada 7. Yang menghalangi maksudnya. Iya. Jadi itu nih alasan mengapa jikalau kita melanggar hukum adat sanksinya harus ganjil. Ganjil. Oke. Untuk Bapak Kepala Desa sendiri, apa ada lagi yang ingin pernyataan lain tentang hukum adat yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat dan ketua adat? Artinya begini, di samping hukum adat yang kita perlakukan, ada juga hukum-hukum lain. Iya. Itu hukum lain yang bisa memberatkan itu pelaku. Jadi harus disinkronkan ini. Sinkronkan ini pelanggaran yang dilakukan oleh. Tapi di daerah saya ini kan ada juga penduduk saya itu suku Da. Itu mereka tinggal ada di pegunungan. Iya, pegunungan. Nah, inilah kami sinkronkan antara hukum adat di sana dengan hukum adat di bawah sini. Dari desa ini. Desa ini kan? Ya, Desa ini gitu. di desa ini kan? Satu desa tapi beda. Beda. Oh, beda. Di sana di pegunungan dan di desa di yang bawah. Jadi kita sinkronkan ini antara hukum adat yang di sana dengan hukum adat di sini supaya bisa satu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilakukan oleh masyarakat kita di sini. Ya toh? Karena ini budaya tidak boleh kita hilangkan begitu saja kan. Dari turun temurun harus kita lestarikan. Begitu. Dan saya boleh kembali lagi nih ke ketua adat kita. Apakah masih bisa nih Pak? Saya bertanya. Masih ada nih yang mengganjal di hati saya dan mungkin di hati para pemirsa Sulteng TV, yaitu ritual adat. Jadi Bapak boleh dong menjelaskan sedikit tentang ritual adat yang ada di Desa Lalombi ini? Iya. Kalau itu ritual ada kami di sini, artinya ya termasuklah ini di lingkaran kita ini termasuk sudah membangun satu adat. Misalnya kan, iya, karena adat itu punya kebutuhan, ya kan? Nah, punya kebutuhan adat itu. Mari kita bicarakan bersama, artinya apa yang mengganjal di dalam hati seseorang, ya, mari kita bicarakan bersama. Misalnya
Biasa itu kalau adat itu ritualnya itu dibaca misalnya pisang atau air panas, misalnya nasi apa saja. Itu yang kita masih jaga. Iya, masih jaga. Supaya masih bisa kembali utuh kesatuan dan persatuan itu di antara kita misalnya ini. Ini termasuk sudah di lingkaran adat sudah ini. Oh, iya. Oke. Kalau untuk ritual adat, boleh Bapak sebutkan salah satu contoh, misalnya ritual adat panen atau ritual adat pernikahan atau apapun itu. Kalau ritual adat panen itu setiap panen, misalnya potong ayam atau kambing, kita makan bersama-sama. Artinya baru kita baca di situ bersama-sama. Artinya istilah selamanya, doa selamat. Ya, oh, doa selamat itu. Diundanglah itu beberapa tokoh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat di situ kita undang. Baru kita baca sama-sama doa selamat itu. Oke. Kalau untuk Pak Syamsi mungkin ada tambahan dari ritual adat, misalnya ritual adat setelah perkawinan atau sebelum perkawinan, misalnya juga ritual adat anak yang baru lahir, mungkin ada adat-adatnya juga. Oh iya, kalau anak baru lahir di sini diselamat, gunting rambut. Ya itu terserah kita saja mau kasih rame jadi, tidak dikasih rame ya sederhana boleh. Mungkin ada ritual khususnya Pak di situ. Ya itu atau mungkin bapak-bapak yang lain. Sambu. Ya, mungkin Bapak Kepala BPD kita nih masih diam-diam lagi. Atau Pak Kades mungkin ada tambahan tentang akikah anak kecil. Mungkin ada ritual khusus nih di Desa Lalombi ini. Atau sebelum perkawinan, setelah perkawinan, ritual adat pasca panen atau sebelum menanam. Mungkin ada ritual-ritual khusus yang digunakan untuk pelancaran hajatan mungkin. Ayo nih. Atau mau ngopi dulu, sambil ngopi juga nggak apa-apa kok Pak. Kalau berkaitan dengan ritual sebelum hajatan itu, misalnya hajatan gunting rambut, kalau untuk itu kayaknya di daerah kita tidak ada lagi. Tidak ada ritual khusus. Tidak ada ritual khusus itu. Pokoknya begitu misalnya kita mau gunting rambut, selamatan anak itu yang baru lahir itu kita laksanakan saja. Iya. Dilaksanakan secara kemampuan kita dan tidak ada ritual-ritual adat harus kita lakukan. Tidak ada yang khusus. Khusus. Kayaknya sudah tidak ada itu. Mungkin dari dulu mungkin ada. Karena ritual adat itu hanya saja kalau kita di sini pasca panen, misalnya pasca panen padi itu masih berlaku. Namanya acara kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Maha Kuasa. Toh begitu habis panen padi ini masih berlaku di daerah saya ini. Diundang semua orang, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, baru kita acara bersanji di situ toh, acara kesyukuran bahwa kita sudah habis panen, sudah kita nikmati sama-sama hasilnya, kita makan sama-sama. Baca doa selamat, kesyukuran. Setelah kita panen ada nikmat rezeki yang diberikan oleh Maha Kuasa. Jadi kita syukuri itu, makanya kita laksanakanlah acara syukuran. Itu termaksud ritual adat. Itu bagian dari ritual adat, karena setiap habis panen ada padi, acara kita baru laksanakan lagi namanya syukuran tuh atas nikmat yang diberikan kepada kita. Saya rasa itu barangkali yang boleh diminum dulu Pak kopinya. Baiklah pemirsa Sulteng TV, itu dia tadi penjelasan tentang ritual adat. Masih penasaran tentang bagaimana sih adat istiadat serta kebudayaan yang ada di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala? Saksikan di segmen berikutnya. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah,
menyaksikan program pemerintah lebih dekat. Sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Halo pemirsa Sulteng TV, kembali lagi bersama saya dan 4 narasumber kita. Di sini kita akan membahas tentang salah satu objek wisata religi yang ada di pantai Batu Roko, Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Dan untuk sejarah Yevo Keramat. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Syamsi selaku tokoh masyarakat di sini untuk menjelaskan nih tentang sejarah Yevo Keramat itu sendiri, Pak. Jadi Yevo Keramat ini dilahirkan 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Perempuan adik, laki-laki kakak. Jadi ini bentuknya ular dilahirkan. Yang kakak atau kakak? Yang Laki-laki ini si orang tua ini. Dilahirkan. Jadi lama kelamaan batete selalu batete sama mamanya. Tidak mampu lagi mamanya batete di tete. Giginya sudah tajam. Nah, kayak giginya ular. Iya, giginya ular. Jadi ada kesepakatan orang tua di sini, orang tua dulu. Dia bilang kita antar ke sini di pinggir kuala ini. Oh, dulu belum pantai. Belum pantai, masih kuala situ. Jadi sudah diantar. Diantar pertama, belum pulang orang mengantar itu sudah di rumah dia. Wah. Jadi kedua kalinya begitu juga. Bagaimana caranya ini? Selalu takut mamanya, pulang lagi. Datang tete lagi sama mamanya. Jadi kalau kesepakatan orang tua dulu, dibilang begini, ini Yevo ini bikin bawakan adatnya. Sambulgananya. Dibawakan mesanya, parangnya, dulu orang tua dulu lah. Nah, piring besar itu. Piring dulu. Masuk baki. Iya. Yes. Dibawa sama dia di sini. Begitu dibawa dia sudah tinggal. Itu hanya dibawakan piring besar. Iya, di yang piring besar itu dia. Dia melingkar di situ kan ular. Masuk ular itu. Melingkar dia di piring. Jadi lama kelamaan dilihat ada gunung pada ini. Sudah jadi gunung. Oh, itu belum ada yang mengetahui. Belum ada, Pak. Sudah bentuk ular. Sampai sekarang bentuk ular tuh begini. Jadi Yevo itu tidak ada yang mengetahui nih, Pak. Pertama, kalau dia sudah menjadi gunung. Artinya orang dulu kan sering ke sini mau cari ikan, ketemu dengan itu. Mau lihat ada gunung ini. Gunung apa ini? Nah, dia, waktu dulu itu di sini dibuang itu ular. Nah, tempatnya ular. Berarti ular ini. Nah, jadi sudah nyimpan ini ya, Bu. Jadi sudah besar, sudah jadi gunung itu. Pulang di rumahnya, ini Yevo ini sudah cowok. Cowok besar, Sokanti. Merupakan manusia sudah. Iya, manusia. Iya. Merupakan manusia sudah pulang dengan di rumah mamanya. Dia datang di sana. Kebetulan mamanya Pikuala. Dia tanya, mana mama? Mama, Dek. Ini ada ini perempuan ini takut. Cowok datang ini. Baru belum banyak orang begini, Bu ya. Takut. Siapa ini? Jadi bilang, di Kuala. Begini dia bilang, saya ambil semua cincin bagi aku ini. Dia meminta cincin. Cincin. Bagiannya. Iya, masuk di kamar. Dia buka peti-petiku dulu, peti tas. Belum peti anu ini. Iya.
Iya. kayu. Tas Kayu. dari rotan dibikin, dibuka, dia pasang di tangannya. Guys, kasih tahu mama deh, saya punya bagian. Sudah pulang dia, begitu pulang datang mamanya, dia bilang, mama, ada orang satu di sini datang tadi, cowok. Siapa itu? Mama dia bilang, ambil cincin saya, punya bagian ini. Oh, mamanya bilang, oh sudah Yevo itu. Oh, mamanya sudah tahu nih Sudah kalau tanya, itu iya, kembaran. Sudah kembaran itu. Mama Yevo sudah namanya. Sudah. Itu saja jalurnya. Kalau untuk bapak-bapak di sini, Bapak Kepala BPD nih dari tadi kayaknya ada yang mengganjal di hatinya. Boleh Bapak pernyataannya tentang Yevo Keramat ini? Jadi begini, sampai saat ini kita masih artinya kental betul dengan nama Yevo Yevo Keramat itu. Keramat. Karena memang Yevo ini memang agak luar biasa memang. Wah. Iya. Karena kami masyarakat Desa Lombi ini memang setiap tahun kita bikin ditulis itu dengan tujuan mungkin dengan adanya Yevo itu bisa artinya apa namanya menghalangi balah begitu. Kemudian juga ini Yevo ini karena memang dia punya ujung ini sampai di jalan sana toh, jalan raya sana itu. Dulu itu masih zaman-zamannya batu aki. Karena di sana itu memang artinya ada munculnya punya batu itu memang sisik seperti ular. Wah. Nah, di sana itu. Jadi karena dulu itu artinya masih tren-trennya itu batu aki. Batu aki. Iya. Iya. Jadi kita mencoba mengambil dulu di sana itu. Bapak yang Saya sendiri dengan satu polisi kemarin pos PJ di sini toh, Iya. dengan teman satu. Itu pun kami dulu itu memang kami sudah tahu bahwa ini ada bagian daripada Yevo Keramat. itu, karena dia punya batu itu masih berbentuk sisik ular dia. Tetapi kita pamitan, ambil itu tuh pamitan. Iya. Tapi ternyata di antara kami dari bertiga itu ada jatuh sakit. Jatuh sakit kemarin itu. Akibat mengambil Hanya batu. akibat mengambil batu itu. Wah, mistis juga Mistis ya. juga. Jadi karena penyakitnya agak aneh-aneh, kita sempat berpikiran jangan-jangan pengaruh ini. Iya. Akhirnya orang tua lagi artinya istilah orang di sini bagane-gane begitu ya. Apa cerita itu? Apa nih? Mungkin itu penyebabnya barangkali. Iya. Artinya dia minta atau minta pamit lah. Kita pamit. Kalau cuma hanya gara-gara ini barangkali anaknya saya ambil batu ini, mungkin ya bisa sembuhkan lah. Kan begitu toh. Nah, ternyata dengan bahasa-bahasa begitu saja toh, bicara-bicara begitu. Alhamdulillah Sembuh. juga. Gitu. Saya masih bingung nih Pak dengan bahasa Bapak tadi apa? Bagani tadi. Bagane. Bagane-gane. Bagane. Mungkin Bahaya. Bapak-bapak di sini ada yang menerjemahkan iya, nih. Iya. Bagane Bagani itu cerita. kayak kita mengucapkan sesuatu supaya tidak lagi ditegur kita. Ditegur kita. Oh, Iya, iya. macam Tidak teguran lagi begitu ditegur. kan. Kita pamit. Teguran. Semacam pamit itu bagani-gani itu. Oke. Pamit. Oh, pamitan, Pamitan. ya. Pamitan Gane-gane kepada- itu pamitan. Pamitan. pemirsa. Nah, pamitan gitu. Nah, itu. Kemudian juga ini Yevo ini menurut artinya cerita orang-orang di Iya. sini memang sering artinya dia muncul artinya lewat mimpi. Iya, biasa mimpi orang. Baru ini Yevo ini dia sudah artinya kelihatan di mimpi itu dia sudah haji pakai surban begitu. Itu orang di sini sangat percaya itu bahwa itu orang di sini sendiri yang mimpi. mimpi. Orang di sini kalau mimpi seperti itu mereka yakin sekali bahwa itu memang artinya Yevo. Iya. Gitu. Mereka tidak lagi keraguan itu, meyakini sekali. Nah, kemarin juga itu kejadian tsunami. Ini kejadian tsunami. Ini ada salah satu warga di sini kemasukan. Kemasukan Yevo ini. Yevo, Wah. masuk ke Yevo itu. Nah, pada saat artinya dia kemasukan itu memang bercerita dia Yevo. Dia bilang sakit semua badan. Artinya untuk menahan kemari anunya itu tuh. Ombak. Ombak. Itu. Wah, hebat juga ya. Jadi orang menghubungkan dengan artinya cerita itu, dengan artinya kejadian itu, andaikan mungkin tidak ada seperti itu, boleh jadi juga tsunami bisa menimpa di desa ini. Gitu. Hebat juga ya pemirsa. Mungkin Pak Ketua Adat kita dari tadi ada mungkin yang mengganjal di hatinya tentang Yevo Keramat ini.
Ya, apa yang kita lihat atau kita pahami, saya rasa sudah tidak ada dengan saya Sudah iya, diutarakan sudah. semua nih. Jadi saya tambah sedikit Iya. tentang sejarah Jebu ini. Ini sejarah sudah ribuan tahun yang lalu. Iya. Sudah cukup Sudah Lama sudah kan. lama. ini zaman kuno. Konon katanya orang tua bilang ini masih pemahaman kita tentang agama ini masih Kurang. Tipes. kurang. Iya. Toh? Masih kurang. Saya tambahkan sedikit apa yang dijelaskan oleh Boleh sekali Bapak. tokoh agama ini. Saya juga dengar sama mertua saya, Ya. karena mertua saya ini konon katanya dia adalah turunannya, begitu Pak. Orang Lombi sini. Orang Lombi, dia asli di sini. Wah, Mertua saya ini. makin penasaran nih. Jadi Boleh dijelaskan? jadi konon ceritanya ini ya Bu, ini begitu dia ketiga kalinya dibuang, ya toh dibuang oleh mamanya, dibekali dengan beberapa syarat tadi, Iya. sembulu tadi, dia marah dia, marah kan, marah dia bergerak, saking marahnya dia bergerak sehingga dia berbentuk gunung itu tadi, karena marah dia kan, namanya kita marah, emosi kita karena dibuang, mungkin kita tidak merasa, dia bergerak Dia bergerak sampai Jadi gunung. sehingga jadi gunung, Bentuk gunung. jadi berbentuk gunung, begitu sejarah barang. dia tertimbun Ah. pasir begitu ya Pak. Iya, Tanah. bergerak dia Iya, tertimbun katakan pasir begitu. sehingga menjadi gunung dia. Oke. Begitu sejarahnya itu. Saya dengar sama mertua saya, karena mertua saya ini dia turunan dari para Jebo, begitu Pak, tokoh agama Pak. Begitu. Dan ini menjadi apa namanya, tanggung jawab daripada masyarakat Lombi untuk menjaga, melestarikan, bahkan setiap tahunnya habis Lebaran Iya. kita ritual di sana. Selalu ada ritual adat. Iya. Harus di sana. ritual adat di sana. Jadi mana yang dia sukai waktu dia dibuang Dibuang oleh mamanya itu yang kita ke bawah. bawa. Apa itu Pak yang disukai oleh Yevo Keramat ini? Salah satunya itu telur, Iya. beras puluh, Iya. Gogos itu. gogos, itu yang kita bawa ke sana untuk ritual itu. Dan dimakan sama-sama di sana Dan atau? kita makan sama-sama di sana. Oke. Kemudian berikut, karena saktinya ini ular ini, sehingga di samping kami berikan nama Yebu dan juga ular sakti, sehingga kesebelasan Lombi ini Ya, pertama. kami berikan ular sakti, Namanya. namanya ular sakti. Saking saktinya ya. Karena saktinya, alhamdulillah nama inilah yang kami bawa Selalu jaya. selalu jaya dan tidak pernah dikalah di waktu itu. Tidak Hebat pernah dikalah. sekali ya. Iya, tidak pernah dikalah. Ya toh. Inilah kesaktian daripada Yevo Keramat ini, sehingga kami beri nama ke sebelah sini namanya ular Ular sakti. sakti. Dan orang-orang di sini masih sangat percaya itu Sangat ya Bapak. percaya, memang sangat percaya, dan memang terbukti itu kesaktiannya itu. Itu. Kalau untuk kejadian-kejadian seperti Bapak tadi, mungkin Bapak-bapak di sini ada yang pernah mengalami misalnya mungkin mimpi atau ada keganjalan-keganjalan setelah berkunjung ke sana. Kalau mimpi, saya punya anak mimpi. Boleh diceritakan Iya. nih Pak. Mimpinya begini. Mimpinya sepertinya ada, ya katakanlah itu orang tua suka anak saya itu. Wah, Begitu. Sampai dia bilang begini. Dia bilang, ini dinding rumah ini semua emas itu. wah. Semua emas itu. Sampai anak saya melihat persian itu seperti baki. Apa besar Emas itu. emas Emas itu. digantung-gantung di ini. Itu dia bilang emas semua itu. Sampai anakku bilang, jangan kasihan, jangan saya, Pak, anakku masih kecil ini. Oh, anaknya Bapak sudah punya anak. Sudah banyak punya anak, ya. Jangan kasihan, masih kecil anakku ini. Ya, sering terjadi. Dan itu dipercayai bahwa itu Yevo Keramat. Iya, Bu, itu. Oke, mungkin masih ada tambahan lagi Bapak? Ayo nih dikulik lebih dalam lagi. Ada ketambahan. Saya pikir Ya. kalau berbicara kita tentang masalah Yevo Keramat ini, saya pikir sudah cukup. Tetapi perlu kita ketahui
bahwa di Lalombe ini, khususnya di Pantai Batu Rokok ini, artinya dia juga mempunyai juga salah satu di sini apa namanya objek wisata. Wah, apa tuh Pak? Itu kubur keramat. Wah, Kubur itu keramat. Letaknya di mana nih? Letaknya Penasaran juga kan artinya pemirsa? dia juga artinya satu dusun di sini, satu Dusun, dusun 3 Batu Rokok ini. Oh, ada di sini. Ada di sini dia. Boleh. Cuman dia itu artinya agak, kalau kita artinya mau berkunjung ke kubur keramat itu, kita artinya melewati apa namanya air. Kai Mukala. Oh, Salah melewati. sedikit. Tapi bisa artinya kita lewati, kita bisa Dan cuman apa sampan. namanya angkat celana saja sudah bisa kita ke sana. Tapi bisa dong Pak kita para tim ini ke sana, dan pemirsa Sulteng TV di rumah mungkin penasaran juga nih bagaimana keadaan di kubur keramat tersebut. Jadi ini menurut artinya bukan cerita ya, tapi memang kenyataan. Dulu Iya. biasa kalau orang berkunjung di kubur keramat itu, biasa di situ ditemukan ada 11, biasa 7. Artinya dia tidak menetap. Biasa 5. Biasa 5. biasa 5. Biasa 5. Kubur keramatnya Kuburnya cuma itu. satu. Kubur itu. Ya satu. Iya, tidak, artinya kubur itu memang ditemukan orang biasa banyak. Ya. Tapi saya tidak tahu berapa yang sesungguhnya itu itu kubur. Tetapi kenyataan yang pernah dialami oleh masyarakat di sini terkadang seperti itu kejadian. Ada 5, ada 7, ada 9. Ada 11. Kemudian di samping itu juga biasa kalau orang kena penyakit, Iya. orang artinya bisa mengambil petunjuk dari situ. Dia hanya artinya apa namanya menusuk kayak kayu, lidi. Kalau misalnya dia mau artinya mengatakan penyakitnya, kalau kayu itu dia tusuk pertama itu berubah, berarti Ada penyakit. berarti pas penyakitnya. Tapi kalau tidak berarti tidak. Sama dengan orang misalnya mau minta jodoh, bisa juga begitu. Bisa juga nih. Iya. Bagaimana nih pemirsa? Itu. Nah, sehingga dulu itu banyak artinya orang artinya penasaran berkunjung ke sana. Memang ramai dulu di sana. Rame. Cuma karena sekarang ini ya punya apa namanya tempat itu sudah banyak berbabat, dia punya pohon. Iya, sudah bikin jadi empang. keindahannya sudah agak mulai ini toh. Oh. Begitu. Kalau untuk pengalaman dari bapak-bapak di sini mungkin beda-beda nih penglihatannya di kubur itu. Mungkin ada yang lihat 7, ada yang lihat 5. Jadi saya ingin bertanya nih satu-satu. Mungkin di ketua adat dulu, mungkin pernah ke sana dan melihat berapa kubur keramat yang ada di sana. Pernah kita itu, karena kita potong sapi dengan keluarga yang di Loli itu di sini untuk kita potong karena ini. Iya, bukan. Pak, iya Iya, Bu. Kular ini. Kita potong sapi 1 ekor di sini, kita bagi sampai di Mambalalombi satu sebelah, kita makan juga sebelah di sini. Dan keluarga di Loli itu, artinya baru kita datang di sana menyobrang. Kami dapat pada saat itu 11. Wih, banyak ya. 11 kami dapat pada 11 saat kubur itu. itu. Kubur itu. Begitu saya kedua kalinya, cuma 5. Wah, Pernah hebat saya juga ya. 2 kali saya ke sana, merubah 2 kali penglihatan saya. Jadi itu tidak menetap ya, Tidak Bapak? menetap. Tidak menetap itu. Iya. Oh, sesuai keberuntungan. Iya. Mungkin ada alasannya, misalnya semakin banyak semakin beruntung, atau semakin Iya. banyak semakin ada pantangan. Iya. Bagaimana itu, Pak? Kemungkinan ada tentangannya, kemungkinan. Iya. Karena apa tentangannya? Dari hati kita juga. Ya kan, tentangannya. Kalau memang niat itu bagus ke sana, kemungkinan Dapatnya ya banyak. banyak. Kalau niat kita itu lain, di sana kita punya di tujuan ke sana Tujuan. berarti mengurang. Oh, Artinya tidak fokus. Ya kan? Kalau untuk Tidak ikhlas. kalau untuk Bapak Iya. sendiri nih, apakah Bapak juga beda-beda dari bapak-bapak Iya, di kalau sebelah kiri saya- saya? Pernah saya dapat 5. Iya. 5. Pertama ke sana waktu pertama saya pergi 5. Kedua kalinya pergi 7. Wih, bertambah ya, Bapak? Ditambah-tambah itulah. Sebenarnya heran juga kita ini. Sesuai keberuntungan orang Iya. itu. Ya. Nggak tahu lah Kesana. niat kita bagaimana sehingga ya kan kita banyak berembang ke sana. Kalau untuk Bapak sendiri? Begini barangkali saya hanya mau menjelaskan asal muasal. Iya. Iya. Kenapa sampai
kubur keramat ini ada di desa saya. Dari mana asalnya? Kan begitu. Iya. Kenapa sampai ada di sana? Dari mana kubur itu? Itu barangkali saya mau sedikit sampaikan, nanti ditambah oleh tokoh masyarakat saya yang lebih tua lagi. Itu hanya saya dengar cerita. Katanya ini kubur dia dari laut. Begitu Pak Tokoh. Dari laut. Kemudian terdampar ke pinggir pantai. Tidak ditahu dari mana asal muasalnya ini kubur ini. Kemudian itu kubur dibungkus oleh kain kuning. Kain kuning. Namanya istilah kulambu dulu. Ada kulambu kuning yang membungkus ini kubur. Kemudian dia terdampar ke pinggir pantai Batu Rokok ini. Kemudian dia langsung dengan sendirinya dia ke daratan. Begitu ceritanya. Berarti jumlahnya cuma satu kuburan nih Pak, yang sesungguhnya. Artinya jumlahnya itu saya tidak dengar. Artinya 2 orang dia, suami istri. Suami istri, itu lebih jelasnya nanti. Barangkali ini tokoh agama ini lebih menjelaskan lagi tentang itu, karena hanya saya dengar cerita itu. Gitu katanya. Kubur ini tidak ditahu dari mana asalnya, dia terdampar dengan sendirinya. Nah begitu. Dengan dibungkus oleh kulambu kuning. Gitu. Suami istri dia itu di padang kulambu kuning, sehingga kulambu kuning itu diambil orang. Oh, kelambunya yang diambil orang. Orang ambil itu mati semua. Wah, mistis. Karena keramatnya mungkin. Iya, keramatnya. Oke. Karena barangkali sering itu menghilang itu kubur itu. Ada menambah, ada waktunya, barangkali semua keluarganya di situ. Siapa tahu dia pindah ke tempat lain, ya dapat itu barangkali 5-7 di situ. Iya, kita tidak tahu. Jadi belum ada yang tahu pasti nih kenapa bisa jadi 7, 5 itu belum ada yang tahu pasti alasannya. Oke, kayaknya kita makin penasaran nih pemirsa untuk datang berkunjung ke sana. Mungkin bapak-bapak di sini bisa mempersilahkan saya untuk berkunjung ke sana, mungkin melihat keadaan kubur keramat yang ada di sana. Saya sangat penasaran nih, ingin terjun langsung untuk melihat berapa kuburan yang akan saya lihat di sana. Boleh kapan kita berkunjung ke sana, Bapak? Jadi kalau untuk ke sana itu kita bisa jadwalkan besok. Oke, besok. Langsung gas ya Bapak, besok. Bersama dengan toko-toko ini BPD kita saksikan sama-sama. Oke. Sebenarnya kalau bisa malam ini kita maunya langsung malam ini, cuma agak mistis ya pasti. Karena kuburan. Gelap di sana itu. Oke, untuk Bapak Ketua BPD, siapa tahu masih ada yang mengganjal lagi nih di hati. Iya. Jadi saya cuma hanya sedikit supaya kami juga tidak penasaran. Ya, Kenapa artinya kalau kita berkunjung ke kubur itu ada didapat misalnya 1175. Sampai saat ini kami selaku masyarakat di sini tidak mempengaruhi itu. Tidak ada artinya apa dampaknya itu dengan kita yang menuju, apakah itu mungkin karena faktor kita beruntung atau tidak ada hubungannya itu. Tetapi tujuan kita di sana itu bagaimana kita bisa mendapatkan kubur. Karena niatnya kita hanya untuk mengetahui misalnya niatnya kita apa. Nah, kalau ada kubur itu kita bisa artinya melakukan sesuai dengan apa kita punya niat. Kita harus artinya menusuk kayu itu untuk mengetahui. Siram-siram kubur itu. Menyiram kubur untuk menusuk itu mengetahui apa kita punya niat. Kalau sesuai berarti itu menjadi patokan. Gitu. Tadi kan setelah saya sampai di Desa Lalombi ini, saya bertanya-tanya nih sama masyarakat di sini, objek wisata apa saja yang kita dapatkan di Desa Lalombi ini. Cuma belum banyak yang mengetahui tentang kubur keramat ini. Boleh bapak-bapak di sini mungkin menjelaskan kenapa masyarakat di sini belum banyak yang mengetahui tentang adanya kubur keramat ini? Mungkin belum terekspos atau memang sengaja ditutup begitu deh, ditutup infonya untuk kita. Begini, orang sini ini kurang di sini artinya satu penghalang ini sepertinya dibikin empang
Jadi jalan ke sana itu sudah susah. Mengunjung mau pergi di kubur keramat itu. Kita ini kalau jadi besok paling nyebrang Kuala. Wah. Jadi mungkin perjalanan ke sananya ya Bapak yang membuat orang-orang di sini belum banyak mengetahui. Iya. Kan kalau misalnya seperti Yevo Keramat ini kan strategis untuk didatangi. Kalau di sana mungkin perjalanannya jauh. Oke. Pada susah jalannya ke sana itu. Jadi begini, kenapa ini sejarah atau budaya atau apa namanya wisata religi ini kenapa sampai saat ini tidak terekspos? Karena memang kami juga tidak bisa membuka, tokoh-tokoh masyarakat juga belum bisa juga membuka secara luas tentang itu, karena ini sejarah kita harus juga lestarikan. Kita harus menunggu dulu mana ahli sejarah yang sebenarnya, ya kan, sehingga sejarah ini bisa lengkap, tidak hanya tertulis, tetapi juga harus ada fakta bukti yang konkret, bukti fisik, kan begitu. Jadi sehingga kita harus dengar dulu tokoh-tokoh yang lebih paham, lebih mengerti, dan mungkin ada turunannya ini, kubur keramat ini. Mungkin juga ada turunannya dengan si Yevo Keramat ini. Ini harus kita cocokkan dulu. Mungkin. Tidak asal-asal kita membuka sejarah ini. Jangan sampai sejarah ini tidak lengkap, ya toh? Dan menjadi salah juga. Menjadi salah juga nanti, sehingga sampai saat ini kami tidak buka secara luas. Ya toh, kami ekspos, kami menunggu dulu siapa sih ahli sejarah sesungguhnya. Ya toh, kamu gitu. Apakah ada hubungan keluarga? Apakah jangan kami salah cerita nanti hubungan keluarga bisa keberatan. Baik Yevo maupun si kubur keramat ini. Karena konon katanya ini kubur keramat lebih banyak keluarganya katanya di Loli, Pak. Loli. Ada di Loli ini. Jadi tentunya kami juga harus konsultasi juga dengan keluarganya yang ada di Loli. Mungkin juga ada di desa lain. Kamu gitu toh? Iya. Insya Allah dengan adanya acara hari ini lewat Sulteng Indah ini, desa wisata ini bisa barangkali terekspos keluar. Sudah pasti. Kira-kira begitu. Dengan acara ini Yevo Keramat maupun kubur keramat ini bisa terekspos. Kemudian setelah terekspos bisa kami panggil siapa sesungguhnya ahli sejarah. Siapa turunannya ini Yevo Keramat dan kubur keramat ini. Ahli warisnya itu yang akan membuka sejarah lengkapnya. Kira-kira begitu. Kan kita ada rencana untuk ke sana nih Pak besok. Pantangan untuk ke sana ada pantangannya atau tidak? Tidak ada. Karena kan biasanya kalau kita ke kubur biasanya jangan pakai baju warna kuning atau misalnya Pak jangan pakai ini, pakai itu kan. Jadi agar tidak salah kan kita ke sana. Jelas kalau kita ke sana yang tidak bisa kita pakai, jangan pakai sepatu. Oh ya itu sudah pasti karena sih kita Bapak, melewati air. Medannya yang Selain itu semua bisa. Oke, jadi bapak-bapak di sini pasti menemani saya dong untuk pergi ke sana berziarah. Jam berapa ke sana? Untuk medan perjalanannya mungkin bisa dilewati pagi kah, siang atau pagi? Begini, kalau dia untuk pagi saat ini kan tidak bisa karena air pasang. Air pasang. Jadi kalau kita mau berkunjung ke sana mungkin jam-jam 2 lah siang. Oke, untuk yang terakhir nih Bapak, saya ingin bertanya sedikit tentang harapan bapak-bapak di sini tentang objek wisata yang ada di sini, mungkin kedepannya akan bagaimana begitu. Untuk Pak Kades mungkin yang pertama. Saya sebagai pemerintah desa Lelumbi tentunya berharap agar objek wisata yang dua ini, religi ini, agar ada perhatian semua pihak agar objek wisata ini bisa
dibangun dan sekaligus dikembangkan, bahkan ditingkatkan ke depan. Karena memang di daerah Banau Selatan ini menurut saya mungkin hanya di Desa Lombi inilah ada objek wisata yang religi yang tidak ada di desa lain. Iya. Itu dengan penjelasan-penjelasan yang kami jelaskan tadi baik oleh tokoh masyarakat maupun lembaga maupun oleh ketua BPD. Jadi intinya harapan kami pemerintah dan seluruh masyarakat agar dua objek wisata ini diperhatikan, ya toh, diperhatikan oleh masyarakat, pengambil kebijakan supaya ini menjadi aset, ini aset kemudian menjadi sumber pendapatan desa maupun pendapatan daripada masyarakat kita yang ada di sini. Dengan adanya objek wisata ini bisa peningkatan ekonomi, ya toh, bisa meningkat karena secara otomatis masyarakat tetangga maupun dari secara umum mungkin dari kecamatan, dari kabupaten, provinsi bisa berkunjung ke sini karena ini objek wisata aneh tapi nyata kan? Iya, dari sejarahnya aneh tapi nyata, kenyataan ada, bukti sejarah ada, bukti fisiknya ada, bukan hanya cerita tetapi ada bukti fisik. Ya, keramat bukti fisik, kubur keramat ada bukti fisik, tidak hanya cerita. Sejarah itu tidak hanya cerita tetapi ada bukti yang membenarkan bahwa memang betul ini. Kira-kira begitulah kejadian. Ada dua, baik Ibu Keramat saya ulangi maupun kubur keramat. Kubur keramat. Bisa dikunjungi untuk membuktikan toh? Iya. Gitu. Kalau untuk bapak-bapak yang lain mungkin harapannya, Pak Syamsi harapannya. Harapan saya seperti Mas dan Pak Kepala Desa ini saja. Iya. Maunya saya supaya dikembangkan itu. Objek wisatanya. Objek wisatanya. Oke, kalau Bapak Ketua Adat mungkin ada sedikit yang mengganjal di hati. Kalau dikembangkan itu yang pertama-tama dari adat tadi harus kita lestarikan juga, pasti akan larinya harus dikembangkan. Iya. Supaya bagaimana budaya itu supaya bisa maju atau berkembang. Supaya budaya-budaya Kaili itu akan maju juga. Amin. Ya. Yang saya nantikan nih harapan dari Bapak Ketua kita. Boleh dong Bapak harapannya untuk objek wisata yang ada di Desa Lalombi ini. Bapak. Hampir mengantuk. Jangan tidur dulu Pak. Tentunya kalau mengenai harapan mungkin sama apa yang disampaikan oleh Pak Kades maupun artinya tokoh adat. Sebenarnya masyarakat kami sangat menginginkan artinya dengan objek wisata yang keramat ini mau dikembangkan. Cuma hanya satu alasannya, keterbatasan. Karena kenapa kita sudah mengetahui kalau misalkan artinya wisata itu ada, tentunya masyarakat banyak berkunjung. Tentunya kalau masyarakat banyak berkunjung, perekonomian juga akan bagus. Akan berubah. Jadi mungkin seperti itu barangkali harapan kami. Ya. Jadi betul disampaikan oleh Pak Kades tadi itu harapannya kita harus gotong royong barang ini. Iya. Nah, tentunya kita harus artinya memberikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk artinya membantu masyarakat kami yang ada di Desa Lalombi. Mungkin hanya itu barangkali. Oke pemirsa, setelah mendengar begitu banyak penjelasan dari 4 narasumber kita, ternyata banyak sekali objek wisata yang dapat kita kunjungi di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Dan saya berharap untuk semua pemirsa Sulteng TV untuk sama-sama mengembangkan dan mengeksplor lagi keindahan di Sulawesi Tengah. Saya Siti Nurhalisa. Sampai berjumpa di program Sulteng Indah Desa Wisata di desa lainnya.
Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng.